Perang dahsyat 24 jam terakhir, puluhan tentara Ukraina tewas dihantam rudal Rusia. Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в 12:30 нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. В момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия». В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров Вооруженных сил Украины, в том числе Генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и... And it has to be clear that the people who support Ukraine and the European Union and the member states and the US and NATO are not bluffing either. And any nuclear attack against Ukraine will create an answer. Not a nuclear answer, but such a powerful answer on the military side. Kontak tembak antara pasukan Rusia dan unit militer Ukraina berlangsung sejak Senin 28 November 2022 hingga saat ini. Pertempuran perlawanan keras di tiga front Republik Rakyat Donetsk atau DPR, Republik Rakyat Luhansk atau LPR, dan Oblast, Provinsi Kharkiv dan Kherson. Penyerbuan rudal rentetan, penjarahan hingga serangan jet tempur pasukan Dirgantara Rusia, VKS, diklaim telah meluluh lantahkan 8 markas komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Informasi ini dibeberkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov. 8 basis pasukan Ukraina yang dihancurkan berada di desa Sinkovka dan Krukliakovka, wilayah Kharkiv. Serangan udara militer Rusia juga melenyapkan pos komando Ukraina di kota Pobeda, Vodianoye, dan Prejistovka di Donetsk. Sementara di Kherson, pasukan Ukraina juga kehilangan basisnya di Dutchany, Kazatskoye, dan Torakevka. Puluhan tentara Ukraina tewas dalam serangan yang menargetkan 124 titik. 57 unit penarikan berbagai kaliber milik militer Ukraina disebut Konashenkov berhasil dihancurkan. Pesawat penerbangan operasional taktis dan militer, pasukan rudal dan penarikan melenyapkan 8 pos komando musuh di wilayah pemukiman Sinkovka dan Krukliakovka di wilayah Kharkiv, Pobeda, Vodianoye, dan Prejistovka di Republik Rakyat Donetsk, Dutchany, Kazatskoye, dan Tokarevka di wilayah Kherson, ujar Konashenkov. Dan juga 57 unit tahanan di posisi tembak, tenaga kerja dan perangkat kelas militer di area 124. Serangan udara Rusia yang dilancarkan di Republik Rakyat Luhansk saat pasukan Ukraina mencoba melemahkan garis pertahanan Kupiansk. Tak hanya berhasil memukul mundur, serangan Rusia juga menghabisi lebih dari 50 tentara Ukraina dalam 1 hari terakhir. Selain itu, militer Ukraina juga mengalami kerugian 1 unit tank, 2 unit kendaraan pengangkut personel lapis baja, dan 1 truk. Di arah Kupiansk, 2 kelompok taktis kompi musuh berusaha menyerang posisi Rusia di area pemukiman Kozamovka di Republik Rakyat Luhansk, lanjut Konashenkov. Akibat damage yang ditimbulkan, serangan itu berhasil memukul mundur dan mendorong kembali unit tentara Ukraina ke posisi awal di dekat komunitas Berestovoe di wilayah Kharkiv. Kontak tembak antara pasukan Rusia dan unit militer Ukraina berlangsung sejak Senin 28 November 2022 hingga saat ini. Pertempuran perlawanan keras di tiga front Republik Rakyat Donetsk atau DPR, Republik Rakyat Luhansk atau LPR, dan Oblast, Provinsi Kharkiv dan Kherson. Penyerbuan rudal rentetan, penjarahan hingga serangan jet tempur pasukan Dirgantara Rusia, VKS, diklaim telah meluluh lantahkan 8 markas komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Informasi ini dibeberkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov. 8 basis pasukan Ukraina yang dihancurkan berada di desa Sinkovka dan Krukliakovka, wilayah Kharkiv. Serangan udara militer Rusia juga melenyapkan pos komando Ukraina di kota Pobeda, Vodianoye, dan Prejistovka di Donetsk. Sementara di Kherson, pasukan Ukraina juga kehilangan basisnya di Dutchany, Kazatskoye, dan Torakevka.
Puluhan tentara Ukraina tewas dalam serangan yang menargetkan 124 titik. 57 unit penarikan berbagai kaliber milik militer Ukraina disebut Konasenkov berhasil dihancurkan. Pesawat penerbangan operasional taktis dan militer, pasukan rudal dan penarikan melenyapkan 8 pos komando musuh di wilayah pemukiman Sinkovka dan Krukliakovka di wilayah Kharkiv, Pobeda, Vodianoye, dan Prechistovka di Republik Rakyat Donetsk, Duchany, Kazatskoye, dan Tokarevka di wilayah Kherson, ujar Konasenkov. Dan juga 57 unit tahanan di posisi tembak, tenaga kerja dan perangkat keras militer di area 124. Serangan udara Rusia yang dilancarkan di Republik Rakyat Luhansk saat pasukan Ukraina mencoba melemahkan garis pertahanan Kupiansk. Tak hanya berhasil memukul mundur, serangan Rusia juga menghabisi lebih dari 50 tentara Ukraina dalam 1 hari terakhir. Selain itu, militer Ukraina juga mengalami kerugian 1 unit tank, 2 unit kendaraan pengangkut personel lapis baja, dan 1 truk. Di arah Kupiansk, 2 kelompok taktis kompi musuh berusaha menyerang posisi Rusia di area pemukiman Kozamovka di Republik Rakyat Luhansk, lanjut Konasenkov. Akibat damage yang ditimbulkan, serangan itu berhasil memukul mundur dan mendorong kembali unit tentara Ukraina ke posisi awal di dekat komunitas Berestovoe di wilayah Kharkiv. Kontak tembak antara pasukan Rusia dan unit militer Ukraina berlangsung sejak Senin 28 November 2022 hingga saat ini. Pertempuran perlawanan keras di 3 front Republik Rakyat Donetsk atau DPR, Republik Rakyat Luhansk atau LPR, dan Oblast, Provinsi Kharkiv dan Kherson. Penyerbuan rudal rentetan, penjarahan hingga serangan jet tempur pasukan Dirgantara Rusia, VKS, diklaim telah meluluh lantahkan 8 markas komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Informasi ini dibeberkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 8 basis pasukan Ukraina yang dihancurkan berada di desa Sinkovka dan Krukliakovka, wilayah Kharkiv. Serangan udara militer Rusia juga melenyapkan pos komando Ukraina di kota Pobeda, Vodianoye, dan Prechistovka di Donetsk. Sementara di Kherson, pasukan Ukraina juga kehilangan basisnya di Duchany, Kazatskoye, dan Torakevka. Puluhan tentara Ukraina tewas dalam serangan yang menargetkan 124 titik. 57 unit penarikan berbagai kaliber milik militer Ukraina disebut Konasenkov berhasil dihancurkan. Pesawat penerbangan operasional taktis dan militer, pasukan rudal dan penarikan melenyapkan 8 pos komando musuh di wilayah pemukiman Sinkovka dan Krukliakovka di wilayah Kharkiv, Pobeda, Vodianoye,